Halo, jumpa lagi dengan saya di channel saya Excel Amatiran. Pada hari ini saya akan memberikan tips mudah dalam membuat laporan umur piutang secara manual, yang biasanya ini cukup bermanfaat bagi perusahaan-perusahaan yang mungkin belum menggunakan sistem akuntansi yang udah ada laporan umur agingnya itu secara otomatis dari sistem. Saya akan membuat ini sesimpel mungkin supaya mudah dimengerti. Jadi inilah datanya contohnya ya. Nah, mungkin kalau di perusahaan bakal lebih panjang dari ini, bisa ratusan sampai ke bawah. Tapi yang penting kalau kita ngerti triknya, data banyak sama sedikit sama aja cara ngerjainnya. Nah ini datanya dan ini adalah tanggalnya. Anggap di bulan Februari sekarang kita posisinya. Bulan Februari itu kita bagi dalam 4 week. Week pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah jadi begini, yang pertama saya kasih tips untuk dalam mengolah data kita harus memberikan nomor di sebelah kiri. Gunanya ini penomoran di sebelah kiri, nanti saya akan kasih tahu. Ini tips untuk membuat cepat penomoran, bisa ditambah dengan yang atasnya. Setelah itu jangan lupa ya diklik copy paste spesial value untuk menghilangkan rumusnya yang di sini. Jadi kalau misalnya kita short, dia nggak acak-acakan, kalau ada rumus jadi acak-acakan. Nah, tips yang kedua untuk penomoran secara cepat bisa juga seperti ini. 1 2 kita tinggal klik di sini tanda bintang, langsung jadi ke bawah. Nah, terserah teman-teman mau pakai cara yang mana ya, yang lebih nyaman yang mana terserah. Oke. Nah, ini udah ada nomor di kiri, ini nomor invoice, ini tanggal invoice, ini TOP, term of payment-nya. Ini tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo itu jadi cara nyarinya ya begini, tinggal tanggal invoice ditambah dengan tanggal jumlah TOP. Nah, ini adalah TOP-nya. Oke. Nah, dari sini berikutnya adalah kita perlu tahu adalah kalender ini. Kalender ini nggak sebenarnya ya saya buat asal aja, cuman saya ingin membagi dalam 4 week aja. Jadi begini, pertama itu kita buat pembagian berdasarkan week ini. Sekarang seakan-akan kita di bulan Februari. Jadi ini week 1, week 2, kita copy ke kanan. Nah, anggaplah ini di bulan Februari ya. Nah, sebelahnya kita buat di Maret. Oke, biar lebih enak dibedain warnanya. Nah, setelah itu berikutnya adalah nomor yang di kiri ini ya. Fungsinya begini ya teman-teman. Jadi kita kalau mengolah data, kalau misalnya datanya banyak, ini kebetulan datanya sedikit ya. Kalau datanya banyak di dunia kerja itu kan bisa ribuan kadang. Tapi sebenarnya sih ada triknya, sama aja sebenarnya. Mau banyak mau dikit sama aja, asal kita ngerti triknya. Nah jadi kalau penomoran ini gunanya untuk membalik ke awal. Jadi misalnya saya ada kebutuhan di sini, saya mau ngelihat TOP yang paling tinggi yang mana ya, saya pengen short lah di kolom D misalnya gitu, D. Nah, TOP-nya gini. Nah, begitu saya mau balikin ke awal lagi, saya bingung. Wah, tadi bagaimana ya awalnya ya? Nah, kalau di kiri sudah ada nomor, ini otomatis kita tinggal blok lagi, kita short lagi dari kolom A. Maka data akan kembali ke awal lagi. Nah, nanti mungkin di video berikutnya yang lain-lain nanti saya akan berikan tips-tips dalam mengolah data yang jumlahnya cukup banyak gitu. Tapi caranya sama aja, nggak usah khawatir, simple caranya. Nah, dari sini tipsnya begini. Jadi pertama adalah kita short dulu di tanggal jatuh tempo. Kita blok kolomnya, sebenarnya kolomnya cukup sampai G. Kita short di kolom G. Kolom G. Kolom yang jatuh tempo ini E. Nah, dia kan akan nge-short dari yang termuda sampai tertua. Nah, kita tinggal lihat di sini. Tanggal 16 masuknya di mana sih? Oh, 16 itu adanya di week 3, 16. Nah, kita tinggal tulis aja di sini sama dengan tanggal 17. Oh, ini 16 17. Nah, berarti sama di sini juga di bawahnya. Nah, tanggal 23, 24, 25 sampai 27 yang bawah ini. Nah, otomatis di week 4. Tinggal kita copy ke bawah.
tanggal 1 Maret. 1 Maret, anggaplah week pertama ya, 1 Maret sampai 7 Maret ya. Sampai dengan tanggal ini ya. Nah, setelah itu tanggal 9, nah berarti tanggal 7 sampai tanggal 14 masuk week ketiga. Oke. Week kedua maksud saya. Nah, ini tanggal 10 ya. Lalu sampai ini. Ya, terus berikutnya tanggal 17 itu masuk week ketiga. Nah, setelah itu masuk ke week keempat sisanya. Nah, simpel sekali kan? Nah, kita udah dapat seperti ini, kita tinggal totalin. Ini kan udah disam, kita tinggal copy ke sini. Oke. Nah, total ini yang dibagi di sini harus sama dengan nilai ini. Nah, sama kan? Oke, berarti sudah benar data kita. Garis, kita balikin lagi ke awal. Kita blok semua, kita short di kolom A yang tadi saya bilang. Nah, baliklah ke awal seperti ini. Nah, itu kan umur piutang kita, laporan umur piutang. Jadi dengan adanya umur piutang ini, laporan ini, nah kita mempermudah menghitung penerimaan uang. Contohnya misalnya di week kedua kita nggak bakal dapat uang nih karena nggak ada jatuh tempo invoice. Nah di week ketiga kita harus kejar supaya kita dapat 19 juta. Di week 4, di week 4 ada jatuh tempo 3 juta nih. Di week 1 Maret ada segini, ada 13 juta dan seterusnya. Nah begitu udah selesai, misalnya ini udah dibayar nih, dihilangin aja di debit. Nah ini cara manual sih, beda sama sistem. Tapi maksudnya ini simple lah untuk kita mempermudah cara untuk penagihan sebenarnya. Nah nanti mungkin di video saya berikutnya nanti saya akan berikan tips juga data ini kan uang masuk ya. Nanti mungkin akan dikombinasi dengan saldo awal bank kita, dikombinasi dengan laporan umur utang juga. Jadi kita tahu tanggal berapa harus bayar, butuh uangnya berapa, kita harus kejar invoice yang mana untuk dibayar gitu. Ya, jadi ini simple, contoh sederhana seperti ini. Ini umur piutangnya, nggak ada berapa menit langsung jadi, tinggal kita short. Intinya kita harus dapat tanggal jatuh tempo, kita short di tanggal jatuh tempo seperti tadi, tanggal jatuh tempo. Setelah itu kita balikin lagi, nah ini umur piutangnya. Simple sekali. Nah, mungkin juga ada tips juga dari saya. Ini kita bisa totalin berapa di sini misalnya total ya. Nah, totalnya ini harus sama. Total ini harus sama dengan ini. Oke, inilah salah satu tips lagi dari saya untuk mempermudah membuat laporan piutang secara manual. Oke, untuk video kali ini demikian. Saya harap video ini berguna bagi teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel ini supaya mendapatkan video-video terbaru dari saya berikutnya lagi. Oke, terima kasih.